Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Taruna tingkat 2 Politeknik MIPAS, jurusan Ilmu Masyarakatan. Nama Wahyu Agung Pratama, STB 5624, Prodi Teknik Masyarakatan kelas A. Izin Bapak, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penologi, yakni pengertian, tujuan, dan penerapan dalam sistem pemidanaan. Yang pertama ini ada pengertian penologi. Penologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu poin yang berarti pemidanaan atau poena yang berarti kesakitan atau hukuman, dan logos yang berarti ilmu. Secara etimologis, penologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pemidanaan atau hukuman. Baiklah, selanjutnya ada ruang lingkup penologi. Penologi sebagai cabang ilmu hukum memiliki ruang lingkup yang luas yang mencakup berbagai aspek dalam penerapan sanksi, pidana, dan sistem pemidanaan. Berikut adalah beberapa pokok kajian utama dalam ruang lingkup penologi. Yang pertama ada jenis pidana. Penologi mempelajari berbagai jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan. Jenis pidana ini mencakup pidana mati, pidana penjara, pidana denda, hingga pidana kerja sosial. Yang kedua, ada tujuan pemidanaan bagi pelaku kejahatan. Tujuan utama pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Lalu yang ketiga, ada pemidanaan bagi masyarakat. Salah satu aspek penting dalam penologi adalah mengevaluasi efektivitas sistem pemidanaan dalam mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat. Lalu ada dampak pemidanaan bagi pelaku. Pemidanaan bukan hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga pada pelaku kejahatan itu sendiri. Yang kelima, ada pembenaran. Pembenaran pemberlakuan sanksi pidana. Penologi juga mencakup berbagai pembenaran atau alasan hukum yang mendasari pemberlakuan sanksi pidana. Dalam hal ini, penologi membahas prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan keseimbangan. Lalu berikutnya ada proses pelaksanaan sanksi pidana. Ruang lingkup penologi juga mencakup studi tentang bagaimana sanksi pidana diterapkan dalam praktik. Proses pelaksanaan pidana melibatkan berbagai tahap, mulai dari keputusan pengadilan yang menjatuhkan pidana hingga pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat lainnya. Yang ketujuh, dampak penjatuhan sanksi terhadap terpidana dan masyarakat. Dampak penjatuhan sanksi terhadap terpidana dan masyarakat adalah salah satu kajian penting dalam penologi. Lalu yang ke-8, kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan. Penologi berperan dalam merumuskan kebijakan kriminal yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan di masyarakat. Kebijakan kriminal meliputi pendekatan-pendekatan dalam pemberian pidana, seperti kebijakan penahanan, pembinaan narapidana, serta pendekatan alternatif seperti kerja sosial. Lalu yang berikutnya ada tujuan penologi. Tujuan utama penologi adalah untuk memahami pidana dan pemidanaan serta pembinaan terhadap narapidana. Penologi juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan dan bagaimana pemidanaan dapat mengurangi tingkat residivisme. D. Konsep pemidanaan. Pemidanaan adalah salah satu tindakan hukum yang diterapkan kepada pelaku kejahatan sebagai akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam konteks hukum pidana, pemidanaan merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat terhadap perilaku kriminal yang dilaksanakan oleh negara melalui sistem peradilan. Konsep pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan atau hukuman, tetapi juga memiliki dimensi rehabilitatif dan preventif yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Lalu yang berikutnya ada teori tujuan pemidanaan. Pemidanaan sebagai tindakan hukum yang diterapkan pada pelaku kejahatan bertujuan untuk mencapai berbagai hasil yang bermanfaat bagi pelaku, masyarakat, maupun sistem peradilan itu sendiri. Baik, yang pertama adalah teori retributif, berfokus pada konsep pembalasan atau balasan terhadap perbuatan buruk yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Menurut teori ini, hukuman diberikan sebagai bentuk keadilan atau pembalasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Yang kedua, ada teori rehabilitasi. Berbeda dengan teori retributif, teori rehabilitasi lebih menekankan pada pemulihan pelaku kejahatan. Tujuan dari pemidanaan menurut teori ini adalah untuk membantu pelaku kejahatan memperbaiki dirinya agar bisa kembali berintegrasi dengan masyarakat. Lalu ada teori preventif. Teori preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik oleh pelaku yang sama maupun orang lain. Lalu berikutnya ada teori restoratif. Teori restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui proses mediasi dan kompensasi. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kedamaian dan keadilan sosial dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kejahatan, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Lalu ada F, kebijakan pemidanaan. Kebijakan pemidanaan meliputi pendekatan yang digunakan oleh negara untuk memutuskan jenis sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan. Kebijakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk prinsip keadilan,
efektivitas hukum, dan tujuan rehabilitasi. Lalu yang G, jenis pidana. Pemidanaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang dirancang untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai dengan jenis tindak pidana yang telah dilakukan. Ada berbagai jenis pidana yang dapat diterapkan kepada terpidana, yaitu masing-masing memiliki tujuan dan dampak berbeda, baik pelaku kejahatan maupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa jenis pidana yang dikenal dalam hukuman pidana. Yang pertama ada pidana mati. Pidana mati merupakan hukuman yang paling berat yang diberikan kepada pelaku kejahatan dengan sifat yang sangat merugikan masyarakat atau negara. Pelaku yang dijatuhi pidana mati akan kehilangan nyawanya sebagai konsekuensi dari perbuatan pidana yang dilakukan. Lalu yang kedua ada pidana penjara. Pidana penjara adalah hukuman yang memberikan pelaku kejahatan dijebloskan ke dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara untuk jangka waktu tertentu. Lalu ada pidana kurungan. Pidana kurungan lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan tingkat keparahan yang lebih rendah, seperti pelanggaran administrasi atau pelanggaran ringan lainnya. Lalu ada pidana denda. Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban bagi pelaku untuk membayar sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk sanksi. Biasanya pidana ini diterapkan untuk kejahatan yang lebih ringan, seperti pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administrasi lainnya. Lalu yang kelima ada pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial adalah hukuman yang mengharuskan pelaku untuk melakukan pekerjaan sosial sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pekerjaan ini dapat berupa kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti membersihkan fasilitas umum atau membantu kegiatan sosial lainnya. Lalu yang keenam ada pidana bersyarat. Pidana bersyarat adalah hukuman yang dijatuhkan dengan ketentuan bahwa pelaku dapat menjalani pidana tersebut di luar lembaga pemasyarakatan. Lalu ada pidana tertutup. Pidana tertutup adalah hukuman yang menyebabkan pelaku kehilangan akses terhadap kebebasan tertentu. Ini bisa berupa pembatasan dalam berbagai aspek kehidupan pelaku. Lalu ada pencabutan hak. Pencabutan hak adalah pidana yang menyebabkan pelaku kehilangan hak-haknya tertentu seperti hak untuk memilih dalam pemilu. Lalu ada 9 perampasan barang, yakni perampasan barang merupakan pidana yang melibatkan pengambil alihan atau perampasan yang barang-barang digunakan melalui tindak pidana. 10. Kerja paksa. Kerja paksa adalah hukuman yang mengharuskan pelaku untuk bekerja tanpa dibayar dalam kondisi tertentu. Lalu ada pemindahan atau pembuangan. Pemindahan atau pembuangan hukum yang melibatkan pengasingan pelaku ke tempat yang jauh dari lingkungan masyarakat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.